Ya, pagi guys. Kebetulan ini lagi ini nih bongkar mesin Honda Tiger sendiri. Jadi ini pas lagi mau screw clap, makanya saya dokumentasi aja. Siapa tahu bisa berguna buat teman-teman. Tentunya seperti biasa sebelum dikerjain kita bersihkan dulu rumah valve dan clapnya biar bersih. Jadi biar enak ngerjainnya. Alat-alat yang kita butuhkan cukup sederhana. Yang pertama kita perlu ini, alat buat buka dan memasang kembali valve-nya, klep-nya. Yang kedua kita perlu grinding pastanya. Di sini saya ada dua jenis. Yang pertama saya coba pakai ini, tapi hasilnya tidak memuaskan, masih rembes-rembes terus, makanya saya memutuskan ganti pakai merek yang ini, Cemico, made in England. Harganya cuma lebih mahal sedikit, tapi hasilnya sangat memuaskan. Yang ini 20.000, yang ini hanya 30.000. Gitu. Yang ketiga kita perlu selang bensin untuk memutar klepnya. Ini, itu aja. Jadi mari kita mulai proses screw klepnya. Jadi pertama-tama kita olesin dulu sedikit oli di batang klepnya biar licin. Jadi pas proses naik turunnya nanti licin dia, tidak merusak botol klepnya. Olesin. Kemudian di sini saya sedang berusaha memasukkan selang bensinnya ke batang klepnya, tapi tidak tervideo di bawahnya. Lalu olesin grinding pastanya ke celah klepnya sedikit tapi merata. Diputar keliling biar merata. Lalu semprotkan sedikit WD-40, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Saya akan coba melakukan skir clapnya dengan gerakan lambat supaya bisa dipahami. Pertama-tama pegang dan tahan selang karetnya dengan kedua tangan. Kemudian putar selang karetnya searah jarum jam sampai selang mentok di ujung telapak tangan. Lalu dorong klepnya naik ke atas sedikit dan turunkan kembali sampai klepnya rapat, dan putar berlawanan arah sampai selang karetnya menyentuh ujung jari. Hal ini bertujuan supaya kita dapat putaran yang maksimal sebanyak mungkin. Dan sebenarnya tidak perlu mengangkat setting seperti yang di video saya, cukup sedikit saja. Tapi karena ini video tutorial, jadi saya contohkan dengan mengangkat klepnya lebih tinggi secara berlebihan biar mudah dipahami saja. Tujuan mengangkat klep ini agar memberi kesempatan grinding pastanya untuk turun ke bawah, supaya hasilnya efektif dan maksimal. Lakukan berulang-ulang sampai dapat hasil yang kita inginkan. Setelah selesai, kemudian valve-nya atau klepnya kita cuci dengan bersih. Pastikan tidak ada kotoran atau partikel-partikel dari
pasta grindingnya yang masih nempel di bagian klepnya. Pastikan semuanya bersih. Gunakan tisu atau kain yang bersih untuk mengelap atau membersihkan bagian klep dan seating klepnya. Ada satu lagi bagian penting yang nggak boleh terlupakan ya, itu di bagian botol klepnya pastikan tidak ada grinding pastanya di dalam. Jadi di bagian ini saya bersihkan dengan memasukkan tisu ke dalam terus ditarik keluar biar bersih botol klepnya, tidak ada bagian dari grinding pasta yang lengket di dinding botol klepnya. Pastikan di bagian dinding botol klepnya benar-benar bersih dan tidak ada kotoran yang lengket seperti di video ini. Terlihat bagian yang contact point antara klep dengan seating klepnya sudah halus. Jadi saatnya kita coba untuk mengetesnya memakai spidol permanen dulu. Kita tandain dulu bagian contact point-nya dengan spidol permanen seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali ke tempatnya dan kita putar-putar untuk melihat seberapa banyak contact point antara klep dengan seating klepnya. Terlihat seperti di video dengan banyaknya tinta spidol permanennya yang terhapus. Kelihatan kalau contact point-nya sudah cukup bagus. Nanti kita akan tes lagi dengan bensin. Oke, jadi yang ini kita akan coba tes klep yang sudah kita skor ini dengan bensin, apakah masih rembes atau tidak. Jadi kalau nanti tidak rembes berarti sudah oke, sudah bisa kita rakit kembali mesinnya. Nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, yang kita butuhkan, kita akan pasang per-pernya kembali, per klepnya beserta kuku klepnya, urutannya seperti ini. Nah, itu topi klep atau seal klepnya. Kita pakai yang lama saja karena ini hanya untuk mengetes klepnya apakah sudah rapat atau belum. Jadi nanti kalau ternyata tidak rembes lagi, baru kita ganti seal klep yang baru. Nah, jadi kita gunakan alat ini buat memasang kembali klepnya. Posisinya seperti yang kita lihat. Kita akan coba
memasang kuku klepnya kembali ke tempatnya. Jadi kalau tanpa alat ini akan susah sekali untuk memasang kuku klepnya itu kembali ke tempatnya. Oh ya, alat ini namanya tracker klep ya. Jadi kalau teman-teman perlu mau beli bisa cari di marketplace atau online shop yang teman-teman percayai. Nah, alat ini berfungsi untuk menekan pair klepnya agar kita bisa memasukkan kuku klepnya tanpa terhalang oleh pair klepnya. Setelah kuku klepnya dua-duanya sudah masuk dengan sempurna, kita tinggal tarik tuasnya aja untuk melepas tekanan pada pairnya. Seperti itu. Jadi kuku klepnya akan tertahan di bagian klepnya. Nah, jadi setelah itu saya tuangkan bensin. Nanti akan kita lihat beberapa menit kemudian apakah masih ada rembesan bensin dari klepnya. Kalau tidak ada berarti sudah oke. Tinggal kita rakit kembali mesinnya. Akan kita tinggal dulu selama beberapa menit. A few moments later. Setelah ditinggal beberapa menit, terlihat tidak ada lagi rembesan bensin dari celah-celah klepnya. Berarti ini sudah aman. Jadi tinggal kita rakit kembali. Demikian video ini, semoga berguna buat teman-teman di rumah yang mau mencoba skru klepnya sendiri biar hasilnya lebih mantap. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.